Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan, redaksi, dan seluruh keluarga besar majalah Mata Air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami takzimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat yang bergabung pada kesempatan siang hari ini, Mas Aditya Agustian selaku moderator kita, dan juga seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu yang meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu." Ini sebagaimana dimaktubkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya, bahwa ketika itu para sahabat meminta Rasulullah bercerita tentang dirinya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan tawadhu menyampaikan bahwa aku adalah ijabah Allah atas doanya Ibrahim alaihi salam. Aku adalah ijabah Allah atas doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yathlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh, "Ya Allah, duhai Rabb kami, dan bangkitkanlah di kalangan mereka, yakni penduduk Makkah, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang yathlu alaihim ayatik, akan membacakan untuk mereka ayat-ayat Engkau." Alafu, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba terputus tadi. Barakallahu fikum. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Allah, dan bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang yatlu alaihim ayatik, akan membacakan untuk mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan akan mentazkiyah jiwa mereka." Ini adalah permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meninggalkan sebagian di antara keturunannya, menempatkan Ismail alaihissalam dan ibundanya di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia, yaitu lembah Bakkah yang nantinya akan menjadi kota Makkah. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar bersabar atas doa-doa kita. Berapa lama doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita menghitung sesuai perhitungannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam itu 600 tahun. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam itu 1200 tahun. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu 2400 tahun. Kita bisa membayangkan jauhnya jarak di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam itu kira-kira 4200 tahun. Jadi ada doa yang baru dikabulkan 4000 tahun kemudian. Apa kabar dengan doa-doa kita
Yang hari ini berdoa, besok pagi sudah protes. Ya Allah kok belum dikabulkan, gitu ya. Nah ini Masya Allah, dari sini kita belajar bahwa doa itu bukan, yang paling penting bukan seberapa cepat dia dijawab, bukan seberapa cepat dia dikabulkan, tapi seberapa besar keberkahan yang kemudian turun karena doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim hanya mendoakan kota Makkah, tetapi Allah menjawab dengan diutusnya Rasulullah SAW yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Makkah, ya, kita di Indonesia tidak didoakan oleh beliau alaihi salam, tetapi Allah mengabulkan dengan memberi rahmat untuk semesta alam dengan diutusnya Rasulullah SAW. Demikian pula pada masa Nabi Ibrahim hidup, nabi-nabi dan para rasul itu masa risalahnya terbatas, hanya sepanjang mereka hidup. Karena bahkan ketika mereka hidup, Allah pun mengutus di tempat lain ada nabi yang lain. Nabi Ibrahim di satu tempat, ada Nabi Lot di tempat yang lain. Itu satu masa. Bahkan nanti Nabi Ibrahim masih hidup, sudah ada Nabi Ishak, sudah ada Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi pada masa lalu, risalah para nabi dan rasul itu terbatas waktu maupun tempatnya. Tetapi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi ijabah doanya Nabi Ibrahim itu, Allah memberikan risalah yang berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak terbatas waktu kecuali ketika janji Allah yakni hari kiamat telah ditegakkan olehnya Jalla Jalaluh. Jadi Nabi SAW dengan tawaduk menyebut dirinya adalah ijabah atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada poin-poin yang menarik di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, di mana beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah seorang nabiyan murabiyan, seorang nabi yang sekaligus adalah seorang murabbi bagi umat yang ada di sana. Ditandai dengan kata-kata yang kemudian ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu nantinya diharapkan yatlu alaihim ayatik, untuk mentilawahkan umat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, ya, dan juga al-hikmah. Sebagian mufassir mengatakan al-hikmah yakni as-sunnah. Sebagian mufassir yang lain mengatakan al-hikmah yakni segala sesuatu yang merupakan haknya orang mukmin sesuai dengan hadis Nabi SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu milik mukmin yang hilang, yang belum diketahui oleh orang-orang beriman, kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia termasuk daripada hikmah. Kemudian wa yuzakkihim, dan melakukan tazkiyah kepada jiwa mereka. Nah, di sini Nabi Ibrahim memberikan urutan tilawah, kemudian taklim, kemudian tazkiyah. Tapi ketika Allah mengabulkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tartib yang berbeda dengan doanya Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan sisi penting bahwa sebelum taklim, ya, seharusnya sudah terjadi proses tazkiyah terlebih dahulu, adanya penyucian jiwa terhadap objek dakwah, yang kemudian setelah jiwanya disucikan, maka ilmu-ilmu yang masuk akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ringan untuk diamalkan, ilmu yang ringan untuk didakwahkan, ilmu yang kemudian siap untuk diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, di dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua, di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Huwa, dia Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi, zat yang ba'atsa, telah membangkitkan fil ummiyina, di dalam kaum yang ummiyin. Kaum yang ummiyin ini adalah penduduk dari Ummul Qura, kota Makkah, yang kemudian dikatakan mereka memiliki sifat ummi, memiliki sifat tidak membaca dan tidak menulis. Dalam sejarahnya memang disebutkan orang Quraisy memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis karena membaca dan menulis itu
tanda kecerdasan yang kurang, sementara tidak membaca dan tidak menulis itu lebih cerdas daripada yang membaca dan menulis. Nah, ini mungkin para hadirin hadirat sekalian agak bingung membayangkan kok bisa yang tidak membaca dan tidak menulis itu dianggap lebih pandai daripada yang membaca dan yang menulis. Ya, karena pada masa itu literasi dipimpin oleh para penyair. Kita bisa membayangkan seorang penyair melihat pemandangan yang indah atau melihat satu kejadian, lalu dia bisa langsung menguntai bait-bait syair dari lisannya. Langsung, tanpa bantuan alat tulis apapun, maka ini dianggap sebagai penyair yang cerdas. Karena langsung, spontan, keluar dari lisannya bait-bait syair yang panjang dan indah. Tapi kalau ada penyair, kemudian melihat pemandangan yang indah atau melihat satu kejadian yang menarik, lalu dia bilang, tolong ambilkan pena dan kertas, wah ini ada kejadian menarik, saya mau susun dulu puisinya, saya mau susun dulu syairnya. Nah, kalau pakai bantuan alat tulis, jadi ditulis dulu baru nanti dideklamasikan, berarti ini penyair kurang cerdas gitu ya. Berbeda dengan penyair pertama tadi yang langsung teruntai dari lisannya bait-bait syair yang panjang. Atau kalau kemudian di Pasar Ukaz ya, setiap tahun biasanya ada festival para penyair, ada penyair sedang tampil membawakan syairnya. Kemudian ada penyair lain yang duduk di bawah, langsung bisa menjawab syair itu. Ambil 2 baris dari satu baitnya penyair yang sedang tampil, langsung dia tambahi dengan 2 barisnya untuk membantah. Ambil 2 baris, dia langsung tambahkan 2 barisnya untuk membantah. Sampai kemudian semua syair itu terbantahkan. Maka ini penyair yang cerdas. Tapi kalau ada penyair, lihat penyair lain tampil, wah ini harus dibantah ini. Tolong ambilkan kertas dan pena, saya tulis dulu bantahannya ini. Saya catat dulu syairnya dia, terus nanti saya tulis dulu bantahannya. Nah, berarti ini penyair yang kurang cerdas. Jadi gambaran ketika itu kenapa orang-orang Quraisy memilih tidak membaca dan tidak menulis, karena mereka ogah dituduh sebagai kecerdasan level bawah. Sementara sebenarnya mereka bodoh beneran. Sebagian besarnya tentu adalah bodoh beneran. Tetapi mereka memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis demi tidak dituduh sebagai orang kelas 2 di dalam kecerdasan di dunia kepenyairan. Fil ummiyina, di dalam kaum yang ummi ini, kata ummi ini menurut sebagian mufassir menunjukkan pada masa itu secara umum di seluruh dunia kaum ibu itu secara literasi kalah dari kaum pria. Mereka lebih sedikit yang bisa membaca dan bisa menulis, maka secara umum disebut kaum yang dinisbatkan kepada ibu, ummi. Nah, kaum ummiyin, kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Rasulan, seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang rasul ini diberi tugas oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, nah di sini perbedaan tartibnya dengan doanya Nabi Ibrahim. Ya, tazkiyah diletakkan berikutnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, mentazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yakni sunnah dan segala sesuatu yang bermanfaat yang belum diketahui oleh manusia pada masa itu. Wa inkanu, dan adalah keadaan mereka pada masa sebelumnya, min qablu la fi dhalalin mubin, betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Maka di sini ya, Rasulullah SAW adalah seorang murabbi yang harus mengentaskan kaum ini dari keadaan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata, melalui metode tadi, tilawah, kemudian tazkiyah dan ta'lim, sampai mereka dientaskan menuju cahaya, dientaskan menuju nuril Islamiyah. Maka inilah Allah menyempurnakan nikmatnya, wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tashkurun, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sebagaimana telah kami sempurnakan nikmat kami kepada kalian, dan supaya kalian bersyukur, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami, yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum,
dan mentazkiyah kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan yang mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Di sini ada penambahan yang pada ayat sebelumnya ditafsirkan termaktub atau menjadi bagian dari Al-Hikmah, yakni malam takunu ta'lamun, apa-apa yang belum kalian ketahui, sementara dia adalah perkara yang bermanfaat dan mencegah madarat bagi seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini kemudian menyimak bahwa penegasan Allah akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata sebagai seorang murabbi bagi umat ini ditegaskan oleh Allah di dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an, dengan tugas untuk mentilawahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam harus mentazkiyah jiwa mereka, melakukan penyucian jiwa, dan Rasulullah SAW pun memberikan taklim, memberikan pengajaran tentang memberikan tentang apa-apa yang kemudian harus diajarkan tentang kitab, hikmah, dan apa-apa yang belum mereka ketahui. Nah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi ini secara tersirat juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada beliau sallallahu, inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan, pemberi peringatan, dan juga seorang penyeru manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan engkau ini diutus sebagai sirajan yang menerangi, muniran yang bercahaya, pelita yang menerangi, dan cahaya yang memberi panduan. Kalau disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sesungguhnya Allah menjadikan matahari sebagai siraj. Wa ja'alna samsa siraja, kami jadikan matahari sebagai sirajan, sebagai pelita. Wa qamaran munira, dan kami jadikan bulan sebagai yang bercahaya di malam hari. Nah, kalau Rasulullah SAW disebut sirajam munira, berarti Rasulullah SAW adalah yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa taala di siang hari maupun di malam hari. Kalau siang saja namanya matahari, kalau malam saja namanya rembulan. Kalau siang saja namanya sirajan, kalau malam saja sebagai muniran. Tetapi Rasulullah SAW adalah sirajam munira. Ini juga ayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi SAW adalah seorang murabbi. Kedudukan beliau sebagai seorang yang mentarbiyah umat. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa beliau membawakan kabar gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Allah, ada keridhaan dari Allah, ada surga yang seluas langit dan bumi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan kekekalan. Wa nadhiran, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari fitrah, menyimpang dari al-Islam, menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari muahadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kefasikan. Ini yang kemudian diberikan peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka kembali ke jalan Allah, kembali menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, kembali menjadi orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun jua. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi, dan menyeru manusia semuanya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya.
Artinya risalah Rasulullah SAW yang universal harus sampai ke segenap ufuk, harus sampai ke segala bagian dunia yang disinari oleh cahaya matahari. Ya, beliau mengatakan akan disempurnakan urusan ini untukku sampai ke tempat-tempat yang disinari oleh cahaya matahari. Akan disempurnakan urusan ini untukku sampai orang berjalan dari San'a sampai ke Hadramaut dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berada di perang Ahzab, di perang Khandaq, dalam keadaan kaum muslimin terjepit, dalam keadaan kaum muslimin terkepung, beliau menyampaikan kabar gembira, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Di tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana merah, dan umatku akan sampai ke sana. Aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, dan umatku sampai ke sana. Aku diberi gerbang-gerbang, diperlihatkan kepada aku San'a, ya, dan diperlihatkan gerbang-gerbang San'a, dan umatku akan sampai ke sana. Ini menunjukkan Nabi SAW telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia untuk dibukakan pintu dakwahnya menuju negeri Syam yang menjadi gerbang dakwah ke seluruh penjuru tanah-tanah yang ada di utara dan barat menuju ke Asia bagian barat sampai ke Eropa. Kemudian beliau mengatakan, aku diberi kunci-kunci Persia, menunjukkan bahwa dibukakan bagi beliau dakwah sampai ke daratan Asia ke arah timur. Dan ketika beliau mengatakan, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman, maka lautan yang ada di sebelah selatannya terus sampai ke negeri kita, di Nusantara ini telah juga dibukakan dakwahnya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wada'iyan ilallahi, maka beliau menyeru manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan jadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun beliau berdebat dengan delegasi Nasrani Najran, dengan para ahli kitab yang ada di Madinah, dengan orang-orang yang memang datang untuk berargumentasi dengan beliau, maka billati hiya ahsan, beliau melakukannya dengan cara yang jauh lebih baik, dengan cara yang terbaik, dengan yang paling indah, dengan akhlak yang paling mulia, dengan argumentasi yang paling dapat diterima oleh akal sehat, dengan sikap dan keterbukaan serta adab-adab yang memuliakan para tamunya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'iyan ilallahi biidnihi, dengan izin Allah dakwah beliau sampai ke berbagai penjuru, dan wasirajan muniran, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, karena pada diri beliau benar-benar terdapat suri teladan yang baik dalam segala segi, dalam segala bidang, dalam segala aspek. Nabi SAW adalah seorang pribadi terbaik. Beliau SAW adalah seorang suami terbaik. Beliau SAW adalah seorang bapak terbaik. Beliau SAW adalah kakek terbaik. Beliau SAW adalah sahabat terbaik. Beliau SAW adalah saudara terbaik. Beliau SAW adalah anggota masyarakat yang paling baik. Beliau SAW adalah tetangga yang paling baik. Beliau SAW adalah seorang panglima yang paling baik. Beliau SAW juga adalah seorang prajurit yang paling baik. Beliau SAW adalah seorang orator yang paling baik. Beliau SAW adalah imam yang paling baik. Beliau SAW adalah seorang muallim, murabbi juga yang terbaik. Dalam segala aspeknya beliau telah menjadi yang terbaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ikhtisar dari kedudukan Nabi SAW sebagai seorang murabbi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Tentu dengan kita lengkapi ya beberapa kutipan kecil dari hadis Nabi SAW. Misalnya dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mengajarkan adab kepadaku, maka dia telah memperbaiki adab-adabku itu untuk dijadikan contoh bagi segenap umat manusia. Beliau bersama sahabat-sahabatnya
Beliau menjadi guru bagi mereka, menjadi murabbi bagi mereka, berada di tengah mereka. Dan inilah ya keagungan Nabi SAW sebagai seorang murabbi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa ya Allah menggambarkan Rasulnya SAW ini dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang murabbi. Tentu tadi seperti yang Allah sudah sampaikan, ya, supaya kami sempurnakan nikmat kami untuk kalian, supaya kalian bersyukur. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana telah kami utus seorang rasul di kalangan kalian. Jadi ada dua kata, fikum dan minkum, fihim dan minhum, yang hampir selalu mengikuti ya, penyebutan Nabi SAW sebagai yang terutus dari dan di tengah-tengah ya orang-orang yang didakwai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kualifikasi beliau sebagai seorang murabbi adalah fihim dan minhum atau fikum dan minkum. Yang pertama, beliau SAW adalah minkum atau minhum, berasal dari kalangan mereka sendiri, berasal dari masyarakat di kota Makkah yang mereka kenali dengan sebaik-baik pengenalan. Bahkan orang-orang yang menekuni kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelumnya kepada para nabi dan rasul sebelumnya pun oleh Allah nantinya akan disebut mengenali beliau seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi Rasulullah SAW adalah minkum kama arsalna fikum rasulan minkum. Beliau Nabi SAW betul-betul serupa dengan orang-orang Quraisy yang lain. Beliau tidak berbeda. Beliau hidup di tengah-tengah mereka dengan cara hidup sebagaimana cara hidup mereka. Dan hal ini secara umum menjadikan Nabi SAW dikenal dan mengenal terhadap para mutarabbinya, para mad'unya, para objek dakwahnya. Beliau dikenal dan beliau pun mengenal mereka. Maka orang-orang itu mengenali sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Sifat siddiq, sifat benar, yang sangat benarnya. Jujur, yang sangat jujurnya. Tepat janji, yang sangat tepat janjinya. Beliau amanah, beliau bisa diberikan kepercayaan dan tidak akan pernah berkhianat. Juga tidak pernah menyanyiakan amanah itu. Beliau SAW al-amin, orang yang mampu dipercaya mengemban amanah. Ya, kalau bedanya siddiq dengan amanah itu, kalau siddiq jujur apa adanya, tapi amanah dia bisa mewujudkan semua hal yang ada dalam kata-katanya. Jadi kalau siddiq jujur apa adanya, kalau amanah dia mewujudkan, ya istilah bahasa manajemennya, kalau siddiq itu kredibel, kalau amanah itu capable. Ya. Dia bisa mewujudkan janjinya, dia bisa mewujudkan harapan-harapan yang dibebankan ke pundaknya, dia bisa mewujudkan apa-apa yang kemudian orang-orang ya berikan sebagai titipan kepadanya. Ya, dia bisa mewujudkan janjinya, dia bisa mewujudkan kata-katanya ke semuanya. Itu amanah. Beliau juga seorang yang tabligh, ya, komunikatif, yang mudah bergaul, yang mudah diakrabi dan mudah akrab dengan orang lain. Beliau juga adalah seorang yang fatanah, yang cerdas, yang pandai, yang berilmu. Maka mereka mengenali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mengenali mereka. Ya, beliau SAW adalah minkum, berasal dari kalangan mereka. Nah, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan Rasulullah SAW yang tidak berbeda dengan umatnya ini sampai membuat orang-orang Quraisy pernah
menyampaikan tentang beliau SAW, ya mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul Allah macam apa ini? Kenapa dia berjalan di pasar-pasar? Artinya dia bekerja untuk memenuhi nafkahnya sebagaimana kita. Ya, dan juga ya'kulut ta'am, dia juga memakan makanan sebagaimana kita. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, memang demikianlah keadaan beliau sebagai seorang rasul, bahwa ma'ana illa basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi kalau dari sisi perbedaan, hanya satu yang membedakan beliau dengan manusia yang lain. Beliau mengatakan, ma'ana illa basyarum mithlukum. Aku ini tidak lain tidak bukan hanyalah manusia sebagaimana kalian semua. Sama dengan kalian semua. Yuha ilayya. Perbedaannya hanya satu hal saja, yakni bahwa kepadaku telah diwahyukan wahyu dari Allah, yakni Al-Quranul Karim. Dalam segala hal yang lain, beliau juga sakit sebagaimana sakitnya manusia yang lain. Beliau juga sedih sebagaimana sedihnya manusia yang lain. Beliau juga bahagia, beliau juga tertawa, beliau juga tersenyum, beliau juga bercanda, beliau juga sakit, beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga berkeluarga, beliau juga semuanya adalah serupa dengan manusia yang lain. Tapi justru disitulah kesempurnaan Nabi SAW ketika beliau menjadi uswatun hasanah, maka tidak ada orang yang bisa menolak kehujahan dari beliau sebagai seorang uswatun hasanah. Ini berbeda, mohon maaf tanpa membandingkan ya, dengan tetap menghormati agama yang lain. Misalnya saya punya teman dulu di di SD, beda SD tapi kami sering mewakili SD masing-masing dalam berbagai macam perlombaan sehingga kenal. Ketika SMA kemudian menjadi teman SMA. Ya, dia mengatakan, karena dia beragama lain, dia mengatakan, wah berat ya, jadi kayak Salim yang beragama Islam. Kenapa? Karena ya untuk meladani Nabi Muhammad SAW itu nggak ada alasan gitu untuk mengelak, karena Nabi Muhammad SAW itu manusia. Beda sama saya katanya. Kalau saya disuruh meneladani Yesus, ya nggak bisa lah. Yesus kan anak Allah, saya kan bukan, gitu dia. Ya nggak bisa lah, kan Yesus anak Tuhan, saya kan bukan. Saya nggak mungkin bisa meneladani Yesus. Nah, teman lain yang juga bilang begitu, yang di agama lain lagi ya. Kalau agama Islam itu susah, mau mengelak harus meladani Muhammad SAW. Ya, kalau saya kan enak ya. Bagaimana saya disuruh meladani Krishna dan Rama, sementara Rama dan Krishna adalah avatar dari Wisnu, adalah penjelmaan dari titisan Wisnu yang turun ke dunia. Dia aslinya dewa, gitu ya. Karena aslinya dewa ya nggak bisa dong. Dia makhluk setengah dewa kok kita suruh meladani berbagai kebajikan yang dia lakukan. Jadi nggak bisa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kata dia ya paling susah itu umat Islam karena harus meladani Rasulullah SAW yang digambarkan sebagai manusia biasa. Kecuali satu hal, bahwa beliau mendapatkan wahyu. Dalam segala halnya beliau adalah minkum, sama dengan orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian beliau adalah fikum, berada di tengah-tengah kaumnya. Ya, ada di tengah-tengah kaumnya. Ini profil kemurabian Rasulullah SAW ini karena beliau ada, hadir di tengah-tengah umatnya. Beliau bukan orang yang tiba-tiba muncul ya dari tempat lain untuk kemudian melakukan satu proses pembinaan ya kepada masyarakat yang asing baginya dan mereka pun asing bagi beliau. Oleh karena itu, karena beliau adalah fikum, maka Allah berfirman kepada Rasulnya SAW, ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Di suratul A'raf ayat ke-199 Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, maafkanlah, perintahkan kepada yang ma'ruf dan abaikanlah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Menurut Al-Alamah As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman Tafsiri Kalamil Mannan, ayat ini adalah fikih dakwahnya Rasulullah SAW. Karena khudil afwa itu bukan cuma maafkanlah, tetapi terimalah kaummu apa adanya. Terimalah kaummu apa adanya. Ini tafsirnya adalah, yang pertama, terimalah kaummu apa adanya. Maklumilah kekurangan-kekurangan mereka, maafkanlah kesalahan-kesalahannya, jangan
bebani mereka dengan apa-apa yang mereka belum sanggup, dan jangan bicara kepada mereka dengan apa-apa yang mereka belum mengerti. Jadi kata khudil afwa itu bermakna satu, terima kaummu apa adanya. Jadi beliau SAW sebagai seorang murabbi itu menerima orang-orang Quraisy ini apa adanya, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang Quraisy punya sifat kejujuran dan izzah, kehormatan. Orang Quraisy itu punya sifat membanggakan diri, ya, membanggakan perlindungan yang bisa dia berikan kepada orang lain, misalnya gitu ya. Terimalah kaummu apa adanya. Maklumi kekurangan-kekurangan mereka. Tentu orang-orang Quraisy punya kekurangan, mereka ta'assub, ya, secara kesukuan sangat kuat ikatannya, sukuismenya sangat kuat sehingga mereka ya akan membela unsur ahqa zaliman aw madluman, membela saudaranya baik dia itu zalim ataupun terzalimi, itu harus dibela, ya, di seruan jahiliyah pada saat itu. Apapun yang terjadi, ya, ikatan kekerabatan adalah nomor satu. Tidak peduli betul dan salah, itu bisa ya. Kekurangannya orang Quraisy itu diantaranya adalah kesukuannya yang luar biasa. Ya, kekurangan mereka, ya, kalau sudah ada kepentingan-kepentingan yang terganggu, maka ada orang-orang yang kemudian akan kemudian melakukan perlawanan yang sengit dan seterusnya. Itu kelemahannya. Maklumi kekurangan-kekurangannya. Maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Maka Nabi SAW selama di kota Makkah ketika berdakwah, beliau sangat berlapang dada, beliau sangat mudah memaafkan, ya, semua perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang Quraisy, terutama kepada diri beliau sendiri. Ya, penghinaan-penghinaan yang beliau terima, caci maki, tuduhan-tuduhan yang keji dari penyair, penyihir, dukun, ya, orang gila dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah yang beliau tunjukkan. Maafkanlah, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang belum mereka sanggupi. Nabi SAW selalu memulai, ya, tarbiyahnya, memulai dakwahnya dengan apa-apa yang ringan dan mudah dilaksanakan. Ya, kecuali tentu prinsip-prinsip yang pokok, prinsip-prinsip yang asasi, yakni bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Rasulullah SAW adalah utusannya. Itu adalah perkara yang kemudian senantiasa beliau tekankan, ya, kesederhanaan Islam, kemudahan dalam Islam. Jangan bebani mereka dengan apa yang belum mereka sanggupi, dan jangan bicara kepada mereka dengan apa yang mereka tidak mengerti. Maka Nabi SAW itu bicara dengan bahasa kaumnya. Ya, khatibun nas bilughati qaumihim. Bicaralah kepada manusia dengan bahasa kaumnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, bicaralah kepada manusia dengan kadar akal pemahaman mereka masing-masing. Ini yang kemudian senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para pengikut beliau yang mulia, di sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai para ulama dari berbagai zaman di dalam dakwah, yakni dakwah yang khudil afwa, yang selalu memberi kelapangan, yang memberi maaf, memberi cinta kepada orang-orang yang didakwai. Dan Nabi SAW tadi kita sebut menjadi orang yang paling lapang dada, orang yang paling mudah memaafkan, orang yang paling kemudian mencintai orang-orang yang didakwahinya. Sampai dengan kelapangan dada beliau itu, ya, beliau memaafkan orang-orang yang telah mengusir beliau dari Taif, melempari beliau dengan batu, yang telah mengejar-ngejar beliau dan menimpakan kotoran dan beraneka yang busuk-busuk. Ini Nabi SAW ketika ditawar oleh Jibril dan malaikat Ahsyabain untuk menimpakan gunung yang dijaganya kepada mereka-mereka yang telah menyakiti beliau SAW, maka beliau, Nabi SAW pun menolaknya, mengatakan, ya Jibril, sungguhnya saya ingin untuk diutus sebagai pembawa rahmat, bukan diutus untuk menjadi penyebab adab. Itulah Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah disebutkan di situ, ya,
Jangan bicara kepada mereka dengan apa yang mereka belum mengerti. Maka Nabi bicara dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Kata Bunda Aisyah, beliau sebagai seorang murabbi senantiasa berbicara tidak seperti kalian ini, yakni berbicara dengan cepat dan belepotan gitu ya. Tidak, Rasulullah kalau bicara tenang, ya, kata per kata dieja dengan sangat baik, ya, beliau SAW. Dan juga beliau SAW ini kadang-kadang mengulang sampai 3 kali apa yang disampaikan jika itu dirasa penting untuk digarisbawahi. Saking sangat fasihnya Rasulullah, saking sangat kemudian orang-orang ini ya, betul-betul dapat menangkap makna apa yang disampaikan Nabi SAW tanpa ada kesalahpahaman. Nah, dikatakan dalam ayat itu juga, Suratul A'raf ayat ke-199, wa'mur bil urfi. Tafsirnya kata Al-Alama Sa'di, wa'mur bil urfi adalah kun imaman fil ma'ruf. Jadilah engkau imam di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang diketahui sebagai kebaikan, supaya kamu bisa membawa manusia kepada al-khair, kepada kebaikan-kebaikan yang segala ukurannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ma'ruf itu ya adil, itu ma'ruf. Dermawan, itu ma'ruf. Ya, suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, itu ma'ruf. Suka memberi pertolongan, suka kemudian menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, kemudian melakukan berbagai macam kebajikan, itu adalah ma'ruf. Tetapi kalau mendirikan salat, ya, mengesahkan Allah, kemudian menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa, misalnya, itu adalah al-khair yang ukurannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat-buatnya sendiri. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urfi artinya jadilah engkau imam dalam perkara-perkara yang kebaikannya dirasakan langsung. Al-ma'ruf, supaya kamu bisa menggiring manusia menjadi orang-orang yang juga mendapatkan ya, al-khair, kebaikan-kebaikan, ya, merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya amal saleh, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, wa'mur bil urfi, perintahkan yang ma'ruf, yaitu jadilah engkau imam dari perkara-perkara yang diketahui kebaikannya oleh umum, sebelum kemudian kita susuli dengan perkara-perkara yang khair yang ukuran kebaikannya ada di sisi Allah. Wa arid al jahilin, dan beliau sebagai seorang murabbi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpaling dari orang-orang yang berbuat jahil. Tidak perlu mempedulikan orang-orang yang menjadi pengganggu fokus kita dalam menjalani tugas dakwah. Itulah Rasulullah SAW sebagai seorang murabbi. Jadi dia memiliki kualifikasi minkum wa fikum, ya. Minkum, ya, berasal dari kalangan mereka sendiri, dikenal, akrab, mudah dijangkau, ya, orangnya ada di tengah-tengah kita. Kemudian di sisi lain beliau SAW adalah seorang yang fikum, benar-benar berada di tengah masyarakat tersebut, hadir untuk membawa perubahan. Yatslu alaikum ayatik. Nah, ini tugas penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya SAW, ya, yakni tugas untuk mentilawahkan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah adalah perkara yang paling penting di dalam syiar dakwah dan yang terkait dengan ruh jiwa seseorang. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun sebagai wahyu kepada Rasulnya SAW dalam kitab Al-Qur'anul Karim, dan la raiba fihi, tidak ada sedikit pun
keraguan padanya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang murabbi, yatlu alaihim ayatik, tugas beliau SAW adalah mentilawahkan Al-Quran, membuat orang bertilawah, membuat orang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang terbuka di mushafnya, membuat orang-orang untuk kemudian senantiasa merujuk kembali kepada Quran dan Sunnah untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Jadi muntalaknya adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Beliau yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukti ayat-ayat Allah itu menjadi satu pintu hidayah, yang salah satu yang paling dahsyat. Di antara kisahnya ada tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amru adalah seorang pemimpin kabilah Daus, yang salah satu anak cabang dari kabilah Daus ini ada juga kabilah Ghifar, yang mana dari kabilah Daus ini nanti ada Abu Hurairah, dan dari kabilah Ghifar ada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, beliau Tufail bin Amru ad-Dawsi ini datang ke Mekah pada saat tekanan dakwah kepada Nabi SAW demikian hebat. Ketika dia datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik secara jahiliyah, maka dia diberitahu oleh orang-orang Quraisy yang ada di Mekah agar tidak dekat-dekat kepada Rasulullah SAW, karena kata-katanya Rasulullah SAW itu adalah sihir yang nyata, yang bisa memisahkan bapak dari anaknya dan memisahkan saudara dari saudara yang lain, memisahkan budak dari tuannya, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Tufail bin Amru ad-Dawsi yang hendak tawaf di Ka'bah diperingatkan untuk tidak dekat-dekat dengan Rasulullah. Karena kalau dia dekat-dekat dengan Rasulullah sampai bisa mendengar suaranya, takutnya dia kena sihir kata-kata Nabi SAW. Maka Tufail bertanya, mana yang namanya Muhammad SAW? Ditunjukkan Rasulullah yang sedang sholat di Rukun Yamani, di sudut Ka'bah bagian selatan, di mana kemudian beliau bisa menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat, sekaligus menghadap ke Ka'bah Baitul Al-Haram yang beliau cintai. Ketika itu Tufail kemudian mengatakan, wah saya mau tawaf, terus gimana ini supaya saya tidak bisa mendengar kata-katanya yang katanya kata-katanya itu mengandung sihir. Maka dia pun mengambil kapas. Kapas ini kemudian dia gulung-gulung, dia masukkan ke telinganya. Supaya apa? Supaya tidak sampai mendengar ucapan Rasulullah SAW, yakni Al-Quran yang sedang dibaca dalam sholat beliau. Maka mulailah Tufail bin Amr ad-Dawsi ini berkeliling Ka'bah dalam rangka tawaf, ya. Kecepatannya dia mulai tambah, ya, di remel atau berlari-lari kecil, gitu ya. Kemudian ketika sampai di dekat Rasulullah SAW, mayahdillah fala fahuwal muhtad, ya. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang dia dapat hidayah, fala mudhillalah. Mayahdillah fala mudhillalah. Orang yang dapat hidayah Allah, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa menyesatkan. Qadarullah, ya. Ketika dia sedang lari-lari kecil dalam rangka tawaf itu, ya, kipasnya jatuh. Kapas yang nutupin telinganya ini jatuh ketika dia sedang berada di dekat Nabi SAW. Ketika kapasnya jatuh, maka dia pun bisa mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Seketika dia terhenyak. Terhenti dari tawafnya, dia kemudian menyimak apa kata-kata Rasulullah SAW. Hatinya membenarkan semua yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salatnya. Sehingga kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi ini meninggalkan tawafnya, dia merangkak mendekati Nabi SAW. Lalu sudah itu dia pun duduk terpekur di samping Nabi SAW, menyimak semua bacaan Al-Qurannya. Ketika Nabi selesai salat, kemudian mengucap salam, beliau SAW pun kemudian menerimanya. Mereka berdiskusi sejenak dan mantaplah Tufail bin Amr ad-Dawsi untuk menjadi seorang muslim. Nanti dia pulang kepada kampungnya, dia pun mengislamkan seluruh keluarganya,
dan mengislamkan 800 keluarga dari kampungnya untuk nantinya diajak untuk berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga menitipkan seorang anak yang sudah cukup besar untuk dijadikan sebagai pelayan Rasulullah SAW. Rasulullah menempatkan anak muda ini di Suffah Masjid Nabawi, yaitu di tempat perlindungan orang-orang yang kekurangan, yang kemudian tidak punya tempat tinggal di Masjid Nabawi. Maka anak muda ini pun nanti tumbuh sebagai Abu Hurairah yang akan meriwayatkan untuk umat Islam ya, sekitar 5.000 hadis dari Abu Hurairah. Maka setiap hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah kemudian kita dengar sampai ke zaman kita hari ini. Apalagi diamalkan dari generasi ke generasi hadis-hadis itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka kita akan sampai pada kesimpulan semuanya yang mengamalkan hadis-hadis tersebut mendapat pahala. Yang mendapat pahala pula karenanya adalah Abu Hurairah, dan Abu Hurairah baru ya akan menjadi sahabat Nabi SAW karena ada peran Tufail bin Amr ad-Dawsi, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi pun mendapatkan bagian dari pahala yang luar biasa itu. Kisah masyhur yang lain adalah tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika sudah berniat membunuh Rasulullah, dibelokkan oleh orang, dia katakan, "Wong keluargamu sendiri juga mengikuti agama Muhammad. Nanti kalau kamu bunuh Muhammad SAW, kamu akan menunggui ya tangis ratapan dari keluargamu kehilangan Muhammad SAW dengan lucu. Ya, kamu yang membunuh, tapi keluargamu banyak yang kehilangan Muhammad." Ya. Akhirnya dia belok, hendak mengecek apakah betul adiknya ya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'ad bin Zaid telah menjadi seorang yang meninggalkan agama lama mereka dan berislam bersama Nabi SAW. Nah, singkat cerita pada waktu itu Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang masih musyrik tidak jadi membunuh Rasulullah karena dia takut, dia malu kalau membunuh Rasulullah padahal keluarganya banyak yang ikut Rasulullah. Dia pun berbelok ke rumah Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab dan mendengar sayup-sayup dari dalam bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah binti Al-Khattab di bawah bimbingan Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang pada saat itu kemudian bersembunyi karena mengetahui kedatangan Umar. Sayyidina Umar membaca terenyak, tertegun, terpesona beliau di bacaan surah Thaha ayat pertama sampai ayat ke-8 itu, sehingga membuat beliau tidak ya beranjak sama sekali dari pintu tersebut. Barulah kemudian beliau tersadar dari lamunannya yang terpesona oleh bacaan Al-Quran ketika Fatimah justru mengetahui kehadiran kakaknya lalu menghentikan bacaannya dan menyembunyikannya. Sehingga Umar pun mengetok-ketok pintu dengan keras. Ketika dibukakan, dia kembali dikuasai emosi, murka, dan kemudian dia memukul, menampar adiknya sampai pecah pipinya dan keluar darah dari sela bibirnya, sementara Sa'ad bin Zaid yang hendak membela istrinya kemudian dipukul sampai jatuh ya terjengkang pada saat itu. Nah, ketika itulah Fatimah binti Al-Khattab mengatakan, "Iya, kami telah mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kamu membunuh kami karena hal itu, bunuhlah kami." Yang lalu kemudian menjadi pintu hidayah Sayyidina Umar. Dan awalnya adalah ketersentuhan karena surah Thaha ayat yang pertama sampai ke-8. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu supaya menjadikan engkau susah. Ya. Tapi justru dia menjadi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Yang diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Bagi Allah, milik Allah, segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, serta apa yang kemudian berada di bawah permukaan.
Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu keraskan suaramu, sungguhnya dia Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang rahasia, apa yang rahasia dan apa yang tersembunyi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yaitu Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia dan Dia memiliki nama-nama yang indah. Ini yatlu alaihim. Ini adalah satu hal yang kemudian kita bisa lihat pada diri Nabi SAW, kekuatan beliau ya, mentarbiyah umatnya dengan membacakan Al-Quran Karim, dan Al-Quran adalah pembawa hidayah yang paling kuat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, Allah menggambarkan Rasulullah SAW itu sebagai wa yuzakihim, dan Dia mensucikan mereka, memberi tazkiyah, memberikan penyucian jiwa kepada mereka. Ini adalah tugas besar Rasulullah SAW, di mana beliau harus ya membersihkan ya, noda-noda jahiliyah, noda-noda dosa, noda-noda kefasikan, noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghuni hati para mad'unya pada saat itu, para orang-orang yang didakwahinya, yang kemudian beraneka macam ya tingkatan pemahaman dan juga beraneka ragam perbedaan-perbedaan di antara mereka, termasuk ya, perbedaan dalam tingkat kecerdasan, perbedaan dalam cara menyampaikan apa yang diyakini dan sebagainya. Maka kita bisa melihat bagaimana tazkiyah Rasulullah SAW ini kadang-kadang bersifat umum, tapi lebih sering dia bersifat sangat personal kepada masing-masing di antara mad'unya, di antara para mutarabinya. Ya. Ada seorang sahabat yang belum lama masuk Islam, maka datanglah dia menghadap kepada Nabi SAW, mengatakan, saya menerima Islam ya Rasulullah, tapi ada satu perkara yang saya belum bisa meninggalkan. Apa itu? Zina. Saya ini kecanduan zina sejak dulu, kata beliau. Ya, maka dia meminta izin kepada Nabi SAW agar tetap diizinkan berzina. Karena dia adiksi, dia ketagihan dengan dosa yang satu itu. Maka di sini kita melihat bagaimana Nabi SAW melakukan proses tazkiyah yang luar biasa. Tazkiyahnya pertama adalah membuat jiwanya merasa berempati. Yaitu ketika beliau SAW mengatakan kepada pemuda ini, bagaimana menurutmu jika ibumu dizinai orang? Bagaimana menurutmu jika saudarimu dizinai orang? Bagaimana menurutmu jika anak perempuanmu dizinai orang? Atau bagaimana menurutmu kalau istrimu dizinai orang? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya pasti tidak akan rela atas hal semacam itu. Maka demikianlah, wanita yang engkau zinai, pastilah dia kalau bukan ibu seseorang, maka dia adalah istri seseorang, atau saudari seseorang, atau dia adalah anak perempuan seseorang. Maka pasti para laki-laki itu pun tidak redha ketika kamu melakukan dosa tersebut dengan dia. Nah, ini jiwanya sudah diempatikan oleh Nabi SAW. Proses tazkiyah kemudian berlanjut dengan Rasulullah SAW menuntun ruhiyahnya untuk bergantung kepada Allah, dan juga dengan memberikan doa kepada beliau radhiyallahu anhu, ya, dengan menyampaikan gitu ya Allah, sucikanlah hatinya, gantikanlah ya kesenangannya akan keburukan, kemaksiatan dengan kesenangannya akan ibadah dan ketaatan kepadamu. Ya, proses-proses tazkiyah yang sangat personal semacam ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan dalam tingkatan yang kemudian mungkin dianggap remeh. Misalnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkan kepada Nabi SAW kesulitannya untuk menyuruh Abdullah bin Umar qiyamul lail. Maka Nabi SAW memberikan satu proses tazkiyah yang sifatnya personal tetapi menjadi pelajaran kepada umum. Nabi SAW justru menunggu saat di mana Abdullah bin Umar tidak hadir ke majelis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebut-nyebut tentang Abdullah bin Umar dengan mengatakan, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Maka kemudian ya, ketika majelis itu bubar, orang-orang pun menyampaikan kalimat Rasulullah ini kepada Abdullah bin Umar. Hei Abdullah, sebaik-baik lelaki, kata Nabi SAW, adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Nah, karena ada banyak orang menyampaikan begitu kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Gitu ya. Jadi ada proses tazkiyah. Juga ketika kemudian
memang Rasulullah melihat yang bersangkutan bisa diperbaiki secara langsung, bahkan dengan teguran di muka umum, maka beliau akan lakukan hal tersebut sebagai proses tazkiyah. Misalnya ketika kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memanggil Bilal radhiyallahu anhu dengan panggilan yang buruk karena dia sedang jengkel kepada Bilal. Dia mengatakan, "Hai anak budak hitam, hai anak budak hitam," kepada Bilal. Maka Nabi SAW menegur hal tersebut sebagai tazkiyah dengan menyampaikan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, dalam dirimu masih terdapat jahiliyah, yaitu memandang manusia dengan warna kulitnya, menggelari manusia dengan panggilan-panggilan buruk berdasarkan hal-hal fisiknya." Ini ditegur langsung oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari menerima teguran tersebut, bahkan mendekati Bilal dan kemudian meletakkan kepalanya supaya diinjak dan wajahnya pun ditaburi dengan pasir dan debu-debu sebagai tazkiyah bagi dirinya. Nah, inilah Nabi SAW yang kemudian ketika didatangi oleh dua orang sahabat, Handalah dan Abu Bakar As-Siddiq, benar-benar menempatkan diri sebagai seorang murabbi yang membimbing bagaimana tazkiyah para a'dha'nya, para kadernya, para mutarabbinya, di mana pada saat itu ketika Abu Bakar menemui Handalah pada waktu sebelumnya, Abu Bakar bertanya, "Kaifa haluka ya Handalah?" Maka Handalah menjawab, "Qad nafaqa Handalah ya Abu Bakar." Ketika Abu Bakar bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Handalah?" Handalah menjawab, "Handalah ini sudah menjadi orang munafik." "Bagaimana engkau menjadi orang munafik sedangkan engkau adalah ahli Badar?" Kemudian dijawab oleh Handalah, "Saya ini kalau di depan Nabi SAW, beliau bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan saya di hadapan Allah. Nabi SAW bercerita tentang surga, seakan-akan saya di depan surga. Rasulullah SAW bercerita tentang neraka, seakan-akan jahanam itu berkobar di bawah kaki saya." Ya, kalau lagi dekat Rasulullah rasanya itu khusyuk sekali. Tapi ketika pulang bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan urusan-urusan rumah tangga, bertemu dengan urusan-urusan kerjaan, dan lain sebagainya, maka seakan-akan semua perasaan khusyuk tadi menghilang. Kita ketika bersama Rasulullah beda dengan kita di rumah. Kata Abu Bakar, "Saya pun merasakan begitu." Maka mereka pun menghadap kepada Nabi SAW, menyampaikan apa yang mereka rasakan. Maka Nabi SAW tertawa kemudian menyampaikan, "Ya, kalau sampai kalian seperti keadaannya selalu sama dengan ketika sedang di sisiku," kata Nabi SAW, "tentu engkau akan disalami oleh malaikat-malaikat di tempat tidur kalian, di tempat pekerjaan kalian, di pasar-pasar kalian," kata Nabi SAW. Para ulama menjelaskan kenapa disalami malaikat, ya karena sudah jadi malaikat, bukan lagi manusia gitu ya. Walakin sa'atan wa sa'hi Handalah, tapi ya orang itu ada waktunya dia tunduk, khudu, ada waktunya kemudian dia sedang lalai, tapi dia harus selalu kembali, Ini tazkiyah Nabi SAW. Kemudian ya Allah menyebutkan tentang Rasulnya SAW, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau proses tazkiyah itu berjalan, jiwa disucikan, maka baru kemudian Nabi SAW mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah beliau SAW. Nah, saya waktunya sudah diperingatkan sejak tadi. Mohon maaf atas berlebih di dalam penyampaian. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.